Shalom warga kerajaan. Ayat pokok kita adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi dalam ayat kelima berbicara kita ini adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun tempat kediaman Tuhan. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Semua kembali pada Kristus. Bukan kembali ke laptop, kembali pada Kristus. Nah, karena dengan perkataan tentang tempat kediaman Tuhan, kita belajar dari mana? Mazmur 84. Mazmur 84 itu Bani Korah berkata kerinduan tentang kediaman Tuhan. Demikian juga setiap pribadi, setiap keluarga. Apakah orang lihat Yesus ada di dalam keluarga kita? Apakah dia kepala keluarga kita? Demikian juga sebuah jemaat. Karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 84 ini ada dua macam berkat yang saya akan bagi di dalam pemberitaan minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah berkat Asher. Asher itu berbahagia, happy, berbahagia. Di dalam ayat keempat dikatakan yang pertama, berbahagialah orang-orang. Perhatikan bukan satu pribadi. Ternyata urapannya korporat, saudara, orang-orang ya. For those who dwell in your house. Kalau keluarga kita rukun, harmonis, orang melihat, wah ini sorga di bumi. Sebab saya melihat makin keluarga itu makin kaya, berpengaruh, makin banyak ributnya saudara ya. Ya ada orang tanya, kamu kok tidak ya, kok bisa rukun? Ya padahal yang tanya ini orang ya pengusaha kaya saudara. Saya bilang pertama tidak ada yang diperebutkan. Tapi yang kedua karena Kristus terutama ini ada di tengah-tengah kita. Dan apa tanda orang yang bagaimana to achieve kebahagiaan di rumah Tuhan, terus menerus memuji-muji Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada Anda bagaimana ketika saya akan dimasukkan ICU karena terkena COVID, maka hati saya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya naikkan sebuah lagu biasa. You raise me up. Dan apa yang terjadi? Saturasi oksigen saya naik saudara. Sehingga saya tidak perlu masuk ke sana ya. Dan saya katakan ICU itu adalah ICU. Kalau saya dipanggil Tuhan, ICU. Yang kedua, berkat Asher ini orang kalau mau berbahagia ayat selanjutnya. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Banyak orang mengira kekuatannya berapa. Ini 3 capres ini kekuatannya berapa. Kekuatannya itu apa saudaraku? Keuangannya. Tetapi saya mau beritahu kalau orang kekuatannya cuma keuangan. Aduh saudara, engkau akan timbul dan tenggelam. Tetapi kalau kekuatan dalam Tuhan, itulah kita warga negara yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau beritahu, Tuhan berkata bukan cuma bangsa-bangsa akan digoncangkan, tetapi juga saudaraku langit juga. Karena itu pastikan kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah ada 2 nih, ada satu lagi. Ayat terakhir, ya Tuhan semesta alam berbagai manusia yang percaya kepadamu. Di sini dipakai perkataan trust. Bahasa aslinya batah. Batah itu trust, fully percaya karena punya pengalaman dengan Tuhan. Percaya tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bukan cuma yaitu belief. Kalau belief itu bahasa asli aman ya. Pisio perjanjian baru. Tapi sini batah. Pastikan kalau saudara punya batah kepada Tuhan, engkau akan berbahagia. Dan melalui 2024 ini, the joy of the Lord is our strength. God bless you warga kerajaan. Rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara siap menjadi berkat. Amin. Biarlah hidup kita sebagai garam dan terang dunia. Kita berdampak bagi dunia ini. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa. Hari yang istimewa yang Tuhan jadikan bagi kami. Hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Bapa. Sebab itu yang Tuhan kehendaki
di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya Engkau juga yang terus menolong, memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami, memberkati para pemimpin yang ada di negeri ini. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu indah bagi bangsa kami. Terus kami berdoa Tuhan untuk rencana pemilu bulan Februari. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan menetapkan pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan akan pakai untuk menjadi pengaruh, untuk berdampak bagi dunia ini. Terlebih buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Bagi kota di mana juga Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso. Kiranya lawatan Allah juga terjadi atas kota ini. Bahkan gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Kalau kami diberikan kesempatan oleh Tuhan, kami boleh melayani. Itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan-Mu. Dan kami mau Tuhan melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih, berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Kami boleh mengalami anugerah-Mu dicurahkan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati gembala sidang di tempat ini, berkati gembala senior kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Maka ibadah kami sebentar Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami persilahkan Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya dengan cara-Mu yang luar biasa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Ya namanya syikira nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku dalam hati-Mu, dalam hati-Mu ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya hadirat-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Dan bersyukur kepada-Mu, dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu
Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memasyurkan nama-Mu lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ya Ramata Syikiran Nama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Hosanna to the King. Katakan ku agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Engkau yang berkuasa, dan layak disembah. Ku Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yang disembah. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami
Kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Berapa banyak saudara percaya Allah kita besar, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. 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 Berapa banyak saudara percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, amin. Orang yang ditetapkan Tuhan. Orang yang dipilih dan ditetapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskan, membawa
Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, janji-Mu setia bagi setiap kami. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kami. Sebab janji-Mu dan kasih setia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sorak-sorai bagi Dia. Dia yang berjanji adalah setia. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. menyembah-Mu. Haleluya. Kami percaya kuasa, Haleluya. kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Biar ada malam ya syikir ada Haleluya, Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi kita berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami percaya tahun 2024 tahunnya Engkau Tuhan. Engkau membawa kemenangan bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah membuka hati kami. Kami sudah membajak tanah hati kami dengan puji-pujian yang kami naikkan. Yang kami tahu itu akan berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau taburkan dalam setiap hati kami. Sehingga firman itu dapat tertanam, tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tolong salam kanan kiri, bilang kamu keren. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Ya, susah juga ya salaman sambil tepuk tangan ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Oke, udah turun semua ya. Beli? Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini kesekian kali saya berdiri di tempat ini. Setahun yang lalu saya dapat tugas membawakan pengumuman. Dan saya nggak sanggup berdiri di sini. Saya melihat Tuhan itu dahsyat. Saya pertama kali masuk ke gereja ini masih merah semua. Tapi tahun kemarin Tuhan luar biasa. Tuhan bikin gereja kita, kalau kata teman-teman saya itu kayak gereja-gereja di luar kota gitu. Kayak gereja-gereja di kota besar. Begitu ya. Itu kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Ya, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala atas kepercayaan yang diberikan. Saya boleh berdiri di sini. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Karena ini ditayangkan online juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya pakai baju merah. Pakai konsep merah. Kali ini. Karena bulan depan. Di tanggal yang sama. Tanggal 14 Februari. Itu hari Valentine. Ya. Dan di dalam Valentine itu penuh sukacita. Amin. Penuh kegembiraan gitu. Dan di dalam adat Tionghoa,
Warna merah itu warna sukacita, bukan? Begitu. Kemudian bulan depan juga tanggal 10 ya. Tenang, everything's under control. Ya, tanggal 10 itu Imlek. Jadi saya mengawali mengucapkan Kung Si Fachai. Gitu ya, Kyonghi gitu. Baik, Bapak Ibu, itu ice breaking ya. Saya diberi tugas oleh Pak Gembala, tema bulan ini adalah The Chosen Generation. Generasi yang terpilih. Kalau kita membaca kata chosen, boleh konfirmasi ke KNG, itu verb 3, artinya pasif. Bangsa atau generasi yang terpilih. Bukan choosing. Kalau choosing itu kata aktif, memilih, tapi ini chosen. Artinya bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, amin. The chosen generation, generasi yang dipilih oleh Tuhan. Oke ya, itu tema bulan ini. Dan seperti yang Pak Gembala sampaikan kemarin, agak kecil ya tulisannya. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, perikopnya Abram dipanggil Tuhan. Mohon izin saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ayat yang pertama dari Kejadian pasal 12 sampai yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalimat terakhir, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat yang kita baca, Abram dipanggil Tuhan itu artinya Abram dipilih oleh Tuhan. Ya, kita tidak melihat di dalam Alkitab prestasi apa yang sudah dilakukan oleh Abram sampai dia dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalaupun ada alasan kenapa Abram dipilih oleh Tuhan, itu misterinya Tuhan, kita tidak pernah tahu. Karena tidak ditulis di dalam Alkitab. Abram dipanggil atau dipilih karena apa? Ini kata kuncinya yang saya dapatkan. Jadi Abram dipilih bukan karena apa gitu. Karena tidak dicatat. Begitu ya. Tetapi kita baca ayat berikutnya. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai ke 8. Kita tahu bahwa Abram ini nenek moyang bangsa Israel. Abram, Ishak, Yakub. Yakub yang akhirnya disebut sebagai Israel. Israel dipilih ternyata hanya karena kasih Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai ke 8 saya bacakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat ke-8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Itu yang merah-merah, kalau kita perhatikan, itu ada kontradiktif, bukan kontradiktif, ada sebab akibat di situ. Ya, kita sempat belajar ya. Kalau di kalimat merah-merah karena kalau ada kata bukan karena, kemudian ada tetapi karena, itu sebab akibat. Aksi dan reaksi. Lalu ada perintah, maka ada resultnya, ada hasilnya. Ya. Jadi bukan karena banyak jumlahmu dan seterusnya. Bukan karena itu.
Bukan karena prestasi gitu ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Mengasihi kamu. Dan memegang sumpahnya kepada yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Abraham. Ayat yang kita baca tadi. Untuk apa? Maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat. Dan menebus engkau dari rumah perbudakan. Dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ini di dalam perikop ketika Musa akan membawa orang Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi kita percaya seperti khotbah Pak Gembala minggu kemarin bahwa kita ini Israel rohani yang termaktub atau termasuk di dalam golongan generasi yang dipilih, di dalam golongan bangsa yang terpilih. Bukan karena apa. Orang Israel itu kita tidak melihat prestasinya. Bahkan yang seringkali kita dengar itu hal-hal yang negatif tentang orang Israel. Tegar tengkuk, harusnya sampai ke tanah Kanaan itu cuma 40 hari. Tapi karena karakternya, karena tegar tengkuknya, mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Ya. Apakah bangsa Israel gagal dalam misinya memasuki tanah Kanaan? Sebagian besar tidak masuk. Sayangnya, unfortunately. Tetapi apakah mereka tidak masuk ke tanah Kanaan? Masuk tanah Kanaan melalui generasi Yosua dan Kaleb. Ya. Jadi bukan berarti orang Israel gagal masuk tanah Kanaan. Tidak. Yang gagal itu mereka yang tegar tengkuk, yang selalu melawan Tuhan, yang menyembah ilah-ilah lain. Itu yang dihanguskan Tuhan. Jadi Tuhan memilih umat Israel karena dikasihi, tapi ketika umat Israel melakukan pelanggaran, apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan mengampuni, tapi akibat dari dosa itu mereka harus tanggung. Sama seperti kita sekarang, kita masih hidup di dalam daging, kita masih hidup di dalam keinginan daging, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya. Apakah ketika kita melakukan pelanggaran Tuhan tidak mengampuni kita? Tuhan Maha Pengampun. Tapi akibat dosa kita harus tanggung. Seperti itu ya. Umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Hanya orang-orang pribadi-pribadi yang terpilih yang masuk tanah Kanaan. Generasi Yosua dan generasi Kaleb. Mereka yang akhirnya menjadi penerus umat Israel di tanah Kanaan. Yang berikut. Nah, ini dia. Siapa generasi terpilih saat ini? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dan 19. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Di sana ada sebab akibat juga, gitu ya. Itu yang di ayat 13 yang saya warnai kuning. Dulunya kita jauh dari Tuhan. Ketika kita masih hidup di dalam perbudakan dosa. Perbudakan di tanah Mesir itu berbicara tentang perbudakan dosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus, maka kita yang dulu jauh menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Dan kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan orang-orang anggota-anggota keluarga Allah.
bukan pendatang, bukan orang asing. Di media belakangan rame ya, diberitakan kalau Bapak Ibu yang mengikuti berita di media online sekarang itu banyak pendatang-pendatang itu ke negara kita gitu. Di Aceh banyak. Dan itu akhirnya menimbulkan masalah. Ya, menimbulkan masalah. Hampir di seluruh Indonesia. Ya. Pengungsi-pengungsi, mereka pendatang. Seorang pendatang itu harus bisa membawa diri dengan baik. Tetapi apa yang kita baca di media mereka tidak demikian sehingga ada penolakan. Artinya bahwa ketika mereka tidak bisa membawa diri dengan baik masuk ke negara kita, maka mereka ditolak oleh mahasiswa. Gitu ya. Ditolak oleh mahasiswa. Tidak demikian dengan Efesus 2 ayat 13 sampai 19. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita bukan lagi pendatang, tetapi kita menjadi sewarga dengan orang-orang kudus. Dan anggota keluarga Allah. Bangga banget jadi anggota keluarga Allah. Allah loh, Tuhan. Jadi anggota keluarganya, jangan presiden, kejauhan. Ya. Jadi anggota keluarga bupati aja udah seneng. Walaupun bukan bupatinya. Jadi anggota keluarga gubernur, udah seneng walaupun bukan gubernurnya. Anggota keluarga presiden apalagi, walaupun bukan presidennya. Ya, kita anggota keluarga Allah. Amin. Oleh darah Kristus, kita anggota keluarga Allah yang mempunyai hak waris yang sama sebagai anak-anak Tuhan. Itu ya. Salah mencet. Di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-6, bukan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh Kristus dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Berbicara tentang waris, hampir tiap hari saya ngurusi ini. Gitu ya. Dalam profesi saya sebagai advokat. Ada satu keluarga yang nyaris istri dan anaknya kehilangan hak waris. Kenapa? Hanya karena pernikahannya tidak dicatatkan di catatan sipil. Secara hukum mereka kehilangan hak waris. Karena pernikahannya atau perkawinannya perkawinan non-muslim. Apa yang harus dilakukan supaya janda dari pewaris yang meninggal dunia dan anak-anaknya bisa mendapatkan hak waris? Ribet ternyata. Mereka harus mengajukan namanya permohonan penetapan nikah dulu. Permohonan penetapan perkawinan di pengadilan negeri. Baru setelah diputus itu pun pembuktiannya tidak mudah. Harus ada saksi yang mengetahui ketika mereka dinikahkan. Syukur-syukur mereka punya dokumen perkawinan secara agama. Itu lebih mudah. Baru setelah diputus permohonan itu diterima oleh hakim yang memeriksa perkara itu, oke, karena bukti-bukti kuat si A, almarhum si A dan si B ini pernah menikah, maka diputuslah perkawinannya sah secara agama. Secara hukum positif. Apakah anak-anaknya langsung mendapat hak waris? Tidak, belum. Masih ada proses berikutnya melalui pengajuan permohonan ahli waris. Pengajuan permohonan, bukan ahli waris. Itu di pengadilan agama. Kalau di pengadilan negeri, permohonan pengesahan anak. Sehingga ketika diputus seperti tadi, dengan dibuktikan bahwa memang anak-anak yang dilahirkan ini dari perkawinan antara almarhum A dengan B, dibuktikan dengan surat tanda kelahiran dari bidan, kemudian dibuktikan dengan saksi-saksi yang menguatkan, baru hakim boleh memutus, ya mereka anak yang sah. Kenapa? Sehingga janda dari almarhum A dan anak-anak mereka baru mendapatkan hak waris, hak warisnya melekat.
Tuhan tidak demikian. Tuhan lebih dari itu. Kita nggak perlu ribet-ribet. Walaupun yang ribet Tuhan. Tuhan Yesus yang ribet. Bukan ribet lagi. Harus mati di kayu salib. Untuk kita menjadi anak-anaknya. Untuk kita menjadi ahli-ahli warisnya Tuhan. Ya, di situ disebutkan. Anggota-anggota tubuh atau di awal turut menjadi ahli-ahli waris. Dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan. Ketika Yesus berjanji melalui firman-Nya, kita ada di dalam janji itu. Amin. Tuhan mencatat nama kita sebagai penerima janji. Ada 2 poin di sini yang saya dapatkan. Yang pertama, sebagai anggota keluarga Allah, kita telah dipilih oleh-Nya. Ya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita telah dipilih oleh-Nya. Dan, nah ini saya cetak merah nih, mempunyai tanggung jawab untuk bertindak dengan cara yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah dipilih. Intinya apa? Amanah agung, menginjil, bukan dengan kata-kata, tapi mempunyai tanggung jawab untuk bertindak seperti Yesus. Ya. Sehingga dengan demikian kita menunjukkan itu proklaim. Proklaim kepada dunia bahwa aku umat pilihan Tuhan. Aku ahli waris kerajaan Allah. Tidak dengan omongan, tapi dengan tindakan. Saya lanjutkan. Untuk apa? Poin yang kedua. Dan inilah rencana Allah, baik orang-orang bukan Yahudi maupun Yahudi yang percaya kabar baik, saya warnai merah lagi, mendapat bagian yang sama dalam kekayaan yang diwarisi oleh anak-anak Allah. Dalam sebuah hukum waris, pada sebuah keyakinan, itu ada dibagi-bagi. Jadi kalau si A pewaris ini meninggal, maka ahli warisnya secara otomatis istri atau suaminya yang nikah secara resmi. Kemudian kalau istri atau suaminya sudah meninggal, maka anak-anaknya. Anak-anaknya pun dibagi bagiannya. Anak perempuan dapat sekian sepersekian, anak laki dapat sepersekian, seperti itu. Dan kalau suami atau istri dari yang meninggal ini masih hidup, maka hak-hak anak-anak ini terhalang istilahnya. Gitu terus sampai ke orang tua, sampai ke saudara kanan kiri. Itu pembagian waris. Dengan pembagian sepersekian dari harta warisan. Tetapi Tuhan menetapkan mendapat bagian yang sama. Jadi kalau saya dapat 100%, Pak Darius dapat 100% juga. Pak Ronald, salam kenal, saya Daniel. Pak Ronald dapat 100% juga. Kita semua dapat 100%. Amin. Baik. Yang berikut. Menjadi bangsa atau generasi yang terpilih harus memiliki kualitas. Ya, ada 3 hal kualitas bangsa yang terpilih. Ayat mas kita pada bulan ini terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa ya? Luar biasa ya Tuhan kita. Kita dipilih loh. Jadi salah kalau ada orang menanyakan, kenapa kamu memilih beragama Kristen? Kenapa kamu memilih Yesus sebagai Tuhanmu? Itu pertanyaannya salah. Karena bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Sejak kita ada di dalam rahim ibu kita. Sejak kita ditenun di dasar yang paling dalam, di paling bawah Alkitab bilang. Bahkan sebelum kita ada Tuhan sudah memilih kita. Amin.
Luar biasa ya Tuhan kita ya. Kita punya tugas sebagai bangsa yang terpilih, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan kita menjadi imamat yang rajani. Saya pernah membaca sebuah artikel, imamat yang rajani itu berarti imam-imam yang bahkan diberi kemampuan untuk melayani raja-raja. Kita ini imam-imam, imam-imamnya Tuhan. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 bilang, kita, ya ini kan Rasul Petrus ngomong nih, tapi kamu kepada orang-orang Israel, kepada kita juga. Kalau dibalik, kalau kita yang mengproklaim, tetapi akulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam yang bahkan dimampukan oleh Tuhan untuk melayani raja-raja. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara sekalian akhirnya dipilih oleh raja-raja, dipilih oleh pemimpin-pemimpin di kota ini, di negara ini. Ya, karena kita imamat yang rajani. Gitu. Kalau boleh saya izin menyaksikan pengalaman pekerjaan saya dulu, sekarang udah nggak kerja itu lagi. Saya ini pernah tergabung di dalam sebuah kedinasan lembaga keuangan. Saya nggak perlu nyebut ya mereknya, karena mereka nggak mengendorse kita, gitu ya. Nah, singkat cerita saya ada dalam posisi pengawas, membawai 4 orang pegawai di bawah, ngawasi. Nah, pada tahun 2003 atau sampai 2005, lembaga keuangan ini membutuhkan tenaga-tenaga instruktur untuk memberikan materi, ngajarin pengelola lembaga keuangan di kecamatan-kecamatan se-Jawa Madura. Dari Jawa Timur dibutuhkan 6 orang. 6 orang. Biasanya yang dipilih itu dari cabang-cabang yang labanya besar, NPL itu tunggaan. Tunggaannya kecil, jadi ada kriteria. Bondowoso tidak masuk dalam kriteria itu. Karena asetnya paling kecil, labanya paling kecil, tunggaannya paling tinggi. Tapi Tuhan luar biasa. Saya dipilih menjadi salah satu instruktur. Padahal saya belum memenuhi persyaratan, karena untuk jadi instruktur itu harus mengikuti pelatihan TOT namanya. Training of Trainers. Pelatihan untuk pelatih gitu. Ada 2 teman saya dengan jabatan yang sama, dengan pangkat yang sama, sudah ikut pelatihan itu. Saya belum. Dan mereka senior-senior saya semua. Saya paling muda, paling kecil, paling junior, paling lain sendiri. Mereka pemuka-pemuka semua. Tapi kantor pusat milih saya. Saya nggak habis pikir, ini hitungannya dari mana? Kantor saya nggak ada prestasinya, tapi dipilih untuk saya bisa memperkuat tim 6 untuk memberi materi jadi instruktur. Saya nggak punya prestasi, kantor saya nggak punya prestasi, tapi dipilih. Ternyata apa yang saya alami, apa yang saya bagikan kepada saudara-saudara malam hari ini. Bukan berarti kemudian kita berpikir, atau begini, coba kita review tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sebutkan nabi paling besar, Musa misalnya. Musa itu pembunuh loh. Dia bunuh loh orang Mesir. Atau siapa? Daud. Daud sudah terpilih jadi raja, tapi dia masih juga melakukan, kalau di dalam hukum pidana itu tipu muslihat jahat. Tipu muslihat jahat. Sampai suaminya si Betsheba harus mati di medan pertempuran. Daud. Siapa lagi? Tapi mereka dipilih oleh Tuhan. Tapi kemudian, apakah kemudian timbul pertanyaan, apakah kita harus melakukan kesalahan dulu baru dipilih?
Tidak juga. Itu namanya, mohon izin, BODOH. Ya. Kita harus menjaga kualitas hidup kita. Kenapa? Memang Tuhan memilih kita tanpa alasan, hanya karena kasih. Tapi menjadi misteri bagi kita bahwa Tuhan punya kriteria sendiri yang kita tidak perlu tahu. Untuk bisa memilih generasi, untuk bisa memilih bangsa, untuk bisa memilih pribadi masing-masing pribadi. Gitu ya. Kemudian yang berikut, seperti apa kualitas generasi yang terpilih itu ada 3. Saya cepat saja. Yang pertama, generasi yang menjaga kekudusan. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa-bangsa. Sebab akulah, kata Tuhan, yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, menjaga kekudusan. Pekerjaan yang ringan, berat. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk menjaga kekudusan, saya jamin kita jatuh. Pasti. Karena kita masih hidup dalam daging. Karena kita masih manusia biasa. Tapi apakah itu menjadi pembenaran untuk kita jatuh dalam dosa? Yang saya sebutkan tadi. Kalau itu kita pegang jadi pembenaran. Kita BODOH tadi. Di sana ada jika dan maka di dalam ayat ini. Saya paling senang begini ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka ada reward, ada penghargaan, ada akibat. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Berarti kita dipilih, ada banyak bangsa yang Tuhan berikan perintah yang sama, tetapi hanya kita yang melakukan perintah Tuhan, maka kitalah yang akan dipilih menjadi harta kesayangan Tuhan di antara segala bangsa tadi. Amin. Ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, secara pribadi, di antara banyak orang yang tidak melakukan kehendak firman Tuhan, maka yang dipilih siapa? Kita yang melakukan. Firman Tuhan katakan, yang mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Kita pribadi yang dipilih. Kita bangsa yang dipilih. Jadi, mari kita jaga kekudusan. Kekudusan itu menjadi menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin kita raih, sesuatu yang seolah-olah nggak mungkin kita capai ketika kita memiliki pemahaman bahwa orang yang hidup kudus itu orang yang tidak pernah melakukan dosa. Mana ada orang yang tidak pernah melakukan dosa? Nggak ada. Semua orang sudah jatuh dalam dosa, firman Tuhan bilang. Tetapi ketika kita berusaha menjaga kekudusan itu, in progress dari hari ke hari. Bukan berdosa bertobat, tidak demikian juga. Karena hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Sedangkan kita diberikan hikmat oleh Tuhan jauh di atas keledai, bukan? Mohon izin. Maka kita akan menjadi bangsa yang terpilih. Bukan seperti itu, tetapi semakin memperbarui kualitas hidup kudus kita. Ya. Saya pernah melakukan kesalahan dalam hidup. Saya yakin kita semua pernah. Tetapi kita pernah melakukan itu, konsekuensi udah kita terima. Pasti. Konsekuensi kita terima. Kemudian apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama?
Ya, tentunya tidak. Seperti itu. Yang berikut. Yang kedua, kualitas generasi terpilih adalah generasi yang pandai bersyukur. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita banyak mendengarkan pengajaran. Bersyukur itu kalau dalam kondisi yang diberkati itu gampang. Itu bukan prestasi. Tapi ketika kita bersyukur, di sana ada sekalipun dan namun ya. Ketika kita bersyukur, bisa bersyukur ketika pohon ara tidak berbunga, ketika pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya. Ketika uang di kotak kasir tinggal 100.000 padahal sales yang datang nagih 1,5 juta. Ketika di ATM tinggal 50.000 dan itu saldo yang tidak bisa ditarik lagi. Ketika tiba-tiba dijauhkan Tuhan, dalam nama Yesus dijauhkan Tuhan. Ketika tiba-tiba Tuhan izinkan keluarga kita mengalami kesakitan, mengalami sakit, dan kita tidak mampu membayar pengobatannya. Ya. Pertanyaannya masih bisakah kita bersyukur? Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang seharusnya kita bersyukur itu seolah-olah sudah menjadi kewajiban Tuhan untuk diberikan kepada kita. Contohnya udara. Pernah enggak bersyukur tentang udara? Jujur saya pun seringkali lupa bersyukur tentang udara. Itu udara, Tuhan kasih free. Pernah ada hitung-hitungan zaman COVID dulu. Oksigen tuh harganya 250.000 tabung kecil, dipakai cuma berapa hari. Kalau tabung besar mungkin bisa ya hampir 1 bulan, harganya berapa? Coba hitung usia kita sekarang berapa, kali 365 hari. Kalau perharinya 25.000 saja. Udah berapa duit yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk udara. Pernah kita bersyukur? Saya pun lupa. Saya pun seringkali lupa. Ketika kita masih bisa duduk di tempat ini dan beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, tidak seperti saudara-saudara kita yang diizinkan mengalami sakit di rumah sakit. Bisa kita bersyukur? Gitu. Seringkali kita lupa ya. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua, saya dan saudara, untuk kita generasi yang sudah dipilih Tuhan, harus mempunyai kualitas generasi yang pandai bersyukur. Tapi hidupku kayak gini Tuhan, itu suamiku, itu istriku Tuhan. Tuhan itu cuma sendakep. Terus Tuhan ngomong, lembut, sing milih sopo. Iya kan? Gitu. Ini buat saya juga loh. Mana Espro? Gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi generasi yang dipilih oleh Tuhan, konsekuensi berikutnya, kalau boleh saya katakan sebagai tuntutan, harus generasi yang pandai bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sesulit apapun kondisi kehidupan kita, berkat itu akan turun, berkat itu akan datang. Saya tidak ngomong kosong karena saya ngalami. Ada beberapa keperluan yang saya butuhkan. Saya lawyer, kapan klien datang saya nggak tahu. Istri saya cuma bikin kue. Kapan orderan dari Pemda datang nggak tahu. Sedangkan kami harus ya membayar sesuatu lah katakan. Nggak ada gambaran. Tapi Tuhan selalu sediakan. Ini saya bicara di atas mimbar. Saya alami sampai saat ini.
Dan kami hidup selalu dipelihara Tuhan. Istri saya sekarang sibuk berdiet. Karena mengembang ke kanan dan ke kiri, Alkitabiah gitu ya. Makan telur sama apokat tiap pagi. Saya ikut. Oke, yang terakhir, mohon izin Pak Gembala, molor waktu saya. Yang terakhir, generasi yang terpilih adalah generasi yang harus berkualitas berbuah roh. Di dalam Kolose 3 ayat 12-16, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Harusnya kasih ini saya cetak merah juga. Karena Tuhan memilih kita karena itu. Karena kasih. Bukan karena prestasi kita. Kita ini siapa di mata Tuhan? Kalau Bapak Ibu belajar tentang astronomi, ilmu antariksa, bumi ini hanya sebutir benda di galaksi Bima Sakti. Padahal di universe itu ada ratusan ribuan jutaan galaksi. Nah kita ini seperberapanya bumi. Siapa kita? Gitu. Jadi kita ini adalah bangsa yang terpilih. Sekecil apapun kita. Saya bersyukur Bapak Ibu, Saudara kasih punya Tuhan Yesus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kita adalah generasi yang terpilih, yaitu generasi yang mempunyai kualitas, menjaga kekudusan, pandai bersyukur, dan berbuah roh. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan pada Pak Gembala. Loh, tepuk tangannya mana? Saudara diberkati, saya diberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Daniel ya. Saya yakin saudara bahwa poin-poin tadi akan menuntun kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak salah memilih kita. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan tidak salah memilihmu. Saya mengundang pelayan Tuhan, pemain musik dan pemuji untuk maju ke depan. Saudara, saya perlu tegaskan lagi ya bahwa kita ini dipilih bukan dari yang terbaik, dari orang-orang yang baik. Ya, minggu lalu saya sudah bagikan. Kita dipilih saudara dari orang-orang terburuk, kemudian yang buruk ini diambil gitu loh saudara ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Dan saya percaya saudara, kalau saya pribadi, saya tidak merasa bahwa saya jauh lebih baik daripada saudara. Karena saya mengerti, saya dipilih bukan karena saya baik saudara. Ya, seperti halnya bangsa Israel. Bangsa Israel ini, dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Karena apa? Memang tabiatnya buruk. Ya, saudara, kalau bangsa Israel saja saudara diproses sedemikian rupa menjadi baik saudara, maka apalagi kita ya. Makanya saudara kita ini dipilih seperti tadi sudah ditegaskan, kita ini bukan jauh lebih baik daripada yang kanan kiri. Tapi jangan salah saudara, bahwa ketika kita menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, ini yang penting kuncinya, maka orang yang paling buruk ini saudara akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Dan itu saudara dan saya.
Coba tunjuk teman sebelahnya, siapapun kamu siap untuk diangkat tinggi oleh Tuhan. Bahkan saudara siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya banyak punya teman saudara, enggak karu-karuan orangnya. Sekarang jadi gembala, sekarang jadi orang yang sukses. Di luar negeri, di dalam negeri saudara. Dulu yang pernah datang ke sini saudara, itu tatoan saudara ya. Tatoan saudara, pembunuh, orangnya jahat, masih kuliah pun jahat dia saudara. Masih nyolong, masih saudara. Tapi ketika hatinya diubah pada titik tertentu saudara, maka Tuhan sanggup mengubah menjadi satu titik balik untuk Tuhan mengangkat orang-orang seperti ini. Seperti halnya Paulus. Nah, saya tadi kutip sedikit yang saya tertarik saudara, bahwa ternyata proklamasi itu dalam kehidupan kekristenan kita bukan berbicara soal, oh saya anak Allah, saya sudah dipilih oleh Tuhan, bukan ucapan semata. Seperti tadi sudah disinggung. Kita proklamasinya itu adalah dalam bentuk perubahan hidup. Amin. Dalam bentuk perubahan nyata dari kehidupan kita. Yang dulu pemarah, sekarang jadi peramah. Yang dulu medit saudara, sekarang bermurah hati. Yang dulu tidak suka senyum, temperamental saudara, menjadi orang yang murah senyum. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita pujikan lagu tadi ya, kita dipilih yuk. Semangat ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak saudara hari ini bersukacita, sebab siapapun saudara hari ini, saudara sudah dipilih Tuhan dan Tuhan mempersiapkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Katakan bersama-sama, kita dipilih. Haleluya. Kita dipilih ya dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya kita. Kita dipilih dan dikuduskannya. Amin. Bawa kemuliaan hanya bagi, terima kemuliaan, terima kemuliaannya. Amin. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Pujian kami, kita dipilih. Amin. Kita dipilih ya, yang semangat saudara. Saudara bersyukur, saudara dipilih Tuhan. Amin. Jadi umatnya, jadi umatnya. Kita dipilih ya dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan, terima, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian, haleluya, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Ayo sambil tepuk tangan di atas kepala katakan terimalah. Lebih lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Lebih keras lagi dong. Kami bersuka cita Tuhan. Kami adalah umat pilihan Tuhan, the chosen generation. Haleluya. Dan hormat kami, terimalah pujian. Sekali lagi katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi katakan terimalah sembah dan pujian kami. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Tanamkan terus dalam hati kami
bahwa Engkau sudah memilih kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, dari sekian juta orang Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Banyak orang menolak Engkau, banyak orang mundur daripada Tuhan. Namun kami adalah orang-orang yang tetap mau dipilih. Dan kami akan terus proklamasikan bahwa kami umat pilihan. Kami mau tetap pegang Tuhan, perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Dan kami yakin Tuhan, pada waktunya kami menerima warisan yang nilainya sangat luar biasa. Baik di bumi maupun di sorga. Buat kami terus setia kepada Tuhan. Jangan biarkan persoalan, ujian, masalah, pencobaan yang kami alami membuat kami mundur. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Sebab kami adalah umat pilihan Tuhan dan anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Daniel Stephen SH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Haleluya. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita. Haleluya. Mari kita angkat persembahan ini, kita berdoa. Hamba bersyukur dan berterima kasih Bapa, di mana Engkau telah menganugerahkan, memberkati kami semua. Saatnya kami untuk menabur pekerjaan gereja-Mu ini. Tangan-tangan yang menabur Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Naga ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Semuanya ya. Ini anak-anak yang manis saudara ya.
siapakah lawan? Katakan, tidak ada aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Mohon para orang tua datang ke depan, tumpang tangan kepada mereka, baik aman, akongnya, perwalian yang ada. Tidak ada aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Tidak ada. Saudara yakin dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting. Haleluya. Bahkan tadi saudara, kita adalah imam-imam dan juga raja-raja yang diperhitungkan oleh dunia ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Yang orang tua maupun perwalian di depan, tumpang tangan kepada mereka. Dan jemaat Tuhan, mari arahkan tanganmu untuk memberkati anak-anak kita. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak kami. Kami mau perkatakan mereka bahwa mereka adalah the chosen generation, generasi yang dipilih Tuhan, generasi yang sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan dengan firman Tuhan, mereka akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab firman itu akan berjalan di depan maka sebagai penerobos, dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang mereka, dan mereka siap menerima berkat generasi, yaitu berkat dari Allah Abraham berlanjut kepada Allah Ishak, Allah Yakub, menjadi bagian kehidupan anak-anak kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya anak-anak kita diberkati, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Kita dipilih tadi ya, rapnya saja. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami. Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan terimalah kemuliaan, haleluya. Semuanya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah. Terimalah sembah dan pujian, terima sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari saudara, angkat kedua belah tanganmu dan angkat wajahmu dan tengadahkan ke sorga. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Amin. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Percaya engkau adalah umat-umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.